Nah, saya mulai berpikir, apalagi dia basic saya dari awal memang basic seorang dukun. Dia bilang, akulah Sirotol Mustaqim. Saya bilang benar-benar sikit, saya bilang kan gitu. Kalau kau Sirotol Mustaqim, apa dasarmu kau bicara seperti itu? Nama lengkap saya Ismail bin Antapura Wijaya. Saya lahir di Banten, khususnya di dalam suku Baduy. Baduinya Baduy Dalam. Baduy Dalam ya Pak ya? Nah, Baduy Dalam. Berapa lama berada di Pontianak Pak? Sejak tahun 80 Pak. Saat itu saya umur sudah di 16 tahun. Saya bertanya-tanya, kenapa bisa kayak gini? Kenapa? Apa yang lebih kuat? Yang datang ini lebih kuat atau yang leluhur saya yang lebih kuat? Saya buktikan waktu itu malam setelah kejadian dua kali berturut-turut itu, saya sholat tahajud malam jam 2 malam. Saya sholat tahajud 2 rakaat. Seperti biasa, rakaat pertama saya baca surat ayat kursi, yang rakaat kedua saya baca surat Al-Anas. Saya baca 3 kali. Selesai sholat itu saya undang kembali segala dukun-dukun sakti yang ada di suku kami, khususnya Baduy Dalam itu. Kami undang dia datang untuk datang ke rumah. Untuk dia katakan untuk berperang melawan satu orang ini yang berjubah putih ini. Nah, ketika bala tentara itu datang ke rumah saya, semua utusan yang dibuat oleh bapak saya, satu pun tak bisa, jangankan untuk melawan, untuk berbicara saja. Siapa kau? Dia tak berani. Nah, di situ yang saya mulai tertarik dengan yang datang tadi. Mulai penasaran mulai penasaran. Saya mulai penasaran, rasa ingin tahu yang lebih jauh tentang kenapa orang tadi yang menumpangkan tangan dengan aku lebih besar kuasanya dari apa yang aku miliki dari leluhur aku. Nah, setelah saya sholat 2 rakaat subuh jam 2 malam itu, nah uyut saya berbicara langsung bahwa itu tidak dapat dikalahkan oleh kuasa setan kuat bagaimanapun. Nah, jadi ya saya merasa lemah juga gitu. Percuma apa yang kita pelajari, apa yang kita minta, apa yang kita terapkan pada leluhur kita yang khususnya yang sudah meninggal, untuk meminta kekuatan, tapi tak dapat untuk membantu kita dengan satu serangan orang yang berjubah putih ini saja tidak mampu. Nah, saya mulai berpikir, apalagi dia basic saya dari awal memang basic seorang dukun. Jadi bagaimana, macam mana, dan apa yang harus saya gunakan ini? Apakah orang yang berjubah putih ini, apakah tetap kami menggunakan jasa leluhur tadi? Ya, sempat juga saya berkomunikasi dengan bapak saya. Bapak saya bilang, itu terserah kau tanya dia siapa sebenarnya dia. Nah setelah saya melakukan sholat subuh itu tadi, singkatnya bangun pagi langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh, biasa lagi untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, tapi saya sudah merasa di dalam batin saya orang ini kayaknya bisa dipakai, maksudnya untuk membantu, untuk menolong pada saat aku ya tak ada apa-apa. Ya katakanlah aku tak ada uang atau sulit dalam pekerjaan, mungkin aku bisa bertanya. Nah, singkatnya setelah 2 kali dia datang, setelah saya sholat subuh, setelah 1 harian bekerja, saya pulang kembali di rumah kurang lebih
jam 3 sore saya sudah pulang kerja. Jam 3 sore saya pulang kerja. Ya saya biasa mau buka film lagi, mungkin ya tak ada lagi film itu. Saya ingin mencari. Nah, saya kebetulan yang mau istirahat. Jam 3-an sore itu saya istirahat, masuk di kamar mertua saya. Dulunya kamar mertua saya, jadi saya istirahat di situ. Ketika saya istirahat di situ, ya, di dinding itu ada sketsa Nabi Isa atau sketsa Yesus yang di kepalanya ada duri. Nah, saya baring, sambil baring saya lihat gambar itu. Tiba-tiba gambar itu, sketsa itu nyatu di dinding, hidup dia. Nah, hidup dia. Jadi dia nyatu di dinding, hidup dia. Nah, jadi itu darah asli keluar, netes dari kepalanya, langsung jatuh di kepala saya. Jatuh di kepala saya. Dia senyum melihat saya. Dia bilang, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi saya juga bertanya, kalau aku ikut kamu, apa yang harus kau buktikan terhadap aku? Dia tidak menjawab, dia hanya bilang, ikut aku, ikutlah aku. Nah, itu ya boleh kita katakan kesaksian yang ketiga. Nah, kesaksian yang ketiga ini luar biasa sekali. Orang belum pernah melihat Tuhan Yesus itu hidup, saya sudah melihat duluan. Saya lihat mahkota durinya, darahnya netes kena di kepala saya. Dia senyum, dia masuk, tembus langsung di jantung saya. Sehingga apa yang saya miliki, apa yang saya dapatkan dari Gunung Karang, dari Sumur Pitu, Sumur Tujuh, daerah Gunung Karang itu daerah Pandeglang, itu tak bisa lagi saya gunakan. Tak bisa lagi saya gunakan. Sebelum dia hilang dari dinding itu, saya juga bertanya, aku basic aku seorang dukun, bagaimana aku untuk menolong orang, jasa yang mana yang aku perlukan? Dia tidak menjawab, dia hanya bilang, ikutilah aku. Kurang lebih 3 menitan atau 4 menitan itu hilang dia langsung, kembali dia di dinding. Kembali dia nyatu di dinding. Jadi saya kaget benar-benar. Itu luar biasa, dengan ketakutan saya jadi lemah. Jadi tenaga saya yang tadi ditambah oleh tenaga gaib itu tadi hilang musnah. Karena melihat dia datang betul-betul, dia berbicara langsung dengan saya. Saya juga masih tidak meyakini. Masa sih dengan seenaknya kau bilang aku ikut kau? Apa pembuktiannya? Ya karena merasa apa yang aku miliki lebih kuat. Saya baca surat ini, baca surat itu, saya baca surat ayat kursi itu tadi, kembali saya baca surat Al-Anas, kembali saya baca surat Al-Asri. Semua rasanya tidak berfungsi apapun dengan apa yang barang yang saya bawa. Nah, mulai dari itu saya akan meninggalkan mereka semua kalau mereka tidak bisa menolong aku. Nah, itu penglihatan yang ketiga itu, yang ketiga pertama itu. Nah, ketika setelah saya dia melihatkan saya seperti itu, besok malamnya saya kembali sholat tahajud malam. Nah, saya kembali sholat tahajud malam, saya biasa lakukan seperti biasa. Nah, ketika sholat itu rakaat yang kedua, sudah rakaat yang mau terakhir, dia duduk di depan saya. Nah, dia duduk di depan saya seperti embun, tak bisa disentuh. Dia bilang, akulah Sirotol Mustaqim. Saya bilang benar-benar sikit, saya bilangkan gitu.
Kalau kau sirotol mustaqim, apa dasarmu kau bicara seperti itu? Langsung dia bilang kembali, aku sudah berbicara kepadamu, ikutlah aku.